Halo, selamat jumpa semuanya, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam channel Miss Pribadi. Nah, pada malam hari ini hujan yang rintik-rintik dan menambah keindahan kebersamaan kita. Buat kamu-kamu yang sudah punya pasangan, tentu malam hari ini sangat indah sekali, sangat bersemangat sekali, sangat menyenangkan sekali, apalagi ditemani dengan kopi hangat, minuman hangat, ditambah dengan cemilan yang hangat, pisang goreng hangat, dan sebagainya, tentu menambah suasana menjadi hangat. Nah, di malam hari ini suara saya sangat jelek sekali karena flu ditambah batuk pilek. Jadi sudah dasarnya suaranya jelek, tambah lagi sakit, tambah jelek. Tapi yang jelas bukan jeleknya suara saya yang penting, tapi yang penting adalah kebersamaan kita. Dan buat kamu yang belum punya pasangan alias masih jomblo, ya kamu bisa menjalani sebuah keindahan bersama siapapun, bisa bersama teman, bersama sahabat, dan atau siapapun, keponakan dan sebagainya, yang tentu yang hadir di dalam hidup kamu itu juga bisa menambah suasana kehangatan di malam hari kamu. Nah, di sini kita akan membicarakan sebuah topik yang luar biasa bagus, topik yang mungkin itu juga berguna buat kamu ya, dan bagi saya tentunya ini sangat berguna. Topik ini adalah berupa perasaan ya. Kadang ada kawan yang bertanya seperti ini, Mas Bro, kenapa sih perasaan terus yang dibahas perasaan? Iya, karena setiap kita pasti punya perasaan dong, dan perasaan kita pasti berubah-ubah dong. Kadang kita juga perlu atau butuh motivasi, butuh nasihat-nasihat dalam kehidupan ini untuk memperbaiki perasaan kita. Nah, di sini sebelum saya membahas sebuah topik yang luar biasa ini, saya ingin bilang seperti ini, tolong didengar baik-baik ya. Gini, Mas, Mbak, sebenarnya setiap kita itu punya masalah yang bobotnya jika ditimbang itu sama. Hanya bentuk dari masalah itu yang berbeda. Sekali lagi, buat kamu yang merasa paling bersedih, sebenarnya setiap kita itu punya masalah yang bobotnya sama, hanya bentuk dari masalah itu yang berbeda. Kamu percaya nggak? Nah, kadang ada orang itu yang punya masalah dengan kesehatan. Di sisi lain ada orang yang punya masalah dengan keuangan. Ada juga orang yang punya masalah perceraian dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau ditimbang itu bobotnya sama, hanya bentuknya yang berbeda. Nah, bagaimanapun besar kecilnya itu juga sangat bergantung bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menghadapinya, cara kita menyikapinya itu sangat menentukan besar kecilnya sebuah masalah. Jadi di sini pendewasaan untuk berpikir dalam menghadapi segala persoalan itu sangat ditentukan, sangat dibutuhkan, ya. Jadi kita membahas yaitu untukmu yang merasa paling menderita di dunia. Iya, untuk kamu. Nah, pernah nggak sih kamu pernah melihat atau mendengar orang yang paling menderita di dunia? Jangan-jangan itu sahabat kita. Atau jangan-jangan itu kamu sendiri deh. Ujung-ujungnya apa? Kita merasa penderitaan kita itu lebih berat dari orang lain. Masalah kita itu lebih gede di orang lain daripada orang lain. Nah, kadang kita juga berpikir enak ya jadi dia, hidupnya serba enak, semuanya dapat, sementara saya harus berjuang, harus cari ini itu sendirian. Nah, ada juga kadang berpikir seandainya dia di posisi saya belum tentu dia kuat. Kadang dia juga berpikir seandainya dia di posisi saya dia tidak akan mampu menghadapinya. Kadang juga ada yang berpikir seandainya kepala ini bukan buatan Tuhan mungkin sudah meledak. Nah, saat yang seperti itu tentu kamu akan melemah semangat, akan mengasihani diri sendiri. Nah, mengasihani diri sendiri ini kan termasuk penyakit mental. Kalau penyakit mental ini sudah ada di dalam diri kita, otomatis mental kita kan lemah, nggak cacat. Nah, untuk menyembuhkan penyakit mental itu ya disembuhkan mentalnya. Jadi yang sakit ini bukan hanya fisik loh ya yang bisa sakit. Mental kita juga bisa sakit. Yang butuh nutrisi bukan cuma fisik, tapi hati dan pikiran kita juga butuh nutrisi.
Nah, untuk mendapatkan nutrisi pikiran itu kadang-kadang juga dengan kata-kata atau nasihat. Percaya nggak kamu? Bahwa kata-kata itu mampu mengubah kehidupan seseorang. Hanya dengan sebuah kata-kata itu pikiran manusia ini bisa berubah. Dan kehidupan seseorang itu berubah hanya dimulai dari cara dia berpikir. Jadi kehidupan orang itu tergantung dari apa yang difikirkannya saat ini. Saya ambil contoh kehidupanmu 3 tahun, 2 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang. Tergantung apa yang kamu pikirkan saat ini. Rencana kamu saat ini. Nah, makanya itu di sini tidak perlulah kita itu merasa orang paling menderita di dunia. Nah, buat kamu yang merasa paling menderita di dunia, apalagi buat kamu yang saat ini lagi di perantauan, lagi sendiri, lagi mencari nafkah untuk keluarga, lagi berjuang untuk keluarga. Kadang kamu merasa sendiri kan, biasa kegiatan kalau di perantauan, misalkan di luar negeri, mbak-mbak yang lagi berjuang. Kamu kan biasa sendiri di sana. Nah, dalam sendiri itu otomatis akan muncul pikiran-pikiran yang macam-macam deh pokoknya. Sekarang kangen sama keluarga. 1 menit kemudian pikiran sudah berubah. Misalkan berubahnya terus berpikir rencana masa depan. Terus 1 menit lagi berubah lagi, enak di sini daripada pulang. 1 menit lagi pikiran sudah berubah lagi, mau pulang kangen rumah, kampung halaman. Pikiran itu selalu berubah-ubah seperti itu karena saat ini kamu sedang sendiri, kamu sedang berjuang jauh dari keluarga, dan itu manusiawi. Pernah nggak kamu merasakan seperti itu? Yang nggak pernah, ya amin. Yang pernah, kamu tentu butuh nasihat, butuh kata-kata untuk menyemangati diri kamu. Karena pada dasarnya setiap orang itu pasti akan berpikir bahwa masalah dia itu akan lebih menderita dari orang lain. Setiap manusia pada dasarnya punya pemikiran yang seperti itu. Karena kita, saya, kamu itu suka membanding-bandingkan. Percaya nggak? Padahal kalau kita ingat bahwa Tuhan menciptakan kita itu bukan untuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Tuhan menciptakan kita itu juga bukan untuk mendengarkan apa yang diomongkan orang lain tentang kejelekan kita. Tuhan itu senang kepada orang-orang yang kuat dalam menghadapi masalah, kepada orang-orang yang tetap semangat walaupun kesulitan-kesulitan dia hadapi dalam kehidupan ini. Karena keadaan itu ya akan selalu begitu. Kamu kuat, kamu lemah, kamu menangis, kamu tertawa, kamu tersenyum, kamu meneteskan air mata. Keadaan ya akan tetap seperti itu. Ada kalanya dia membahagiakan, ada kalanya menyedihkan, akan terus seperti itu perjalanannya. Ini nggak jauh-jauh dari itu. Karena memang hidup ini seperti 2 sisi mata, 2 koin. 1 koin yang 2 sisi mata uang. Yang satu akan muncul, ingat pada lain waktu juga akan muncul mata uang yang lainnya, koin, gambar yang lainnya. Karena itu memang sudah bagian dari kehidupan itu sendiri. Jadi tidak ada gunanya kamu mengasihani diri sendiri, kamu menangis, kamu melongso dan sebagainya. Ada gunanya, keadaan nggak akan peduli itu. Memangnya kalau kamu menangis memangnya kalau kamu bersedih, keadaan akan berubah seketika. Memangnya kalau kamu akan bersedih, waktu akan berhenti menunggu kamu tersenyum. Enggak kan? Enak banget kalau kita sedang sedih terus waktu menunggu, aku nggak jalan dulu deh, kasihan sama kamu. Terus saat kita senang, waktu juga berhenti, aku berhenti dulu kah agar kamu menikmati kesenangan yang kamu alami. Enggak begitu, friend. Waktu akan tetap berjalan. Kamu sedih, kamu senang, tetap akan berjalan. Makanya berusahalah untuk senang. Di sebagian besar waktu kita berusahalah untuk selalu kuat oleh apapun yang disajikan oleh kehidupan ini. Nah, kalau kamu sudah paham bahwa nelongso, bersedih, menangis, meneteskan air mata tidak bisa merubah keadaan, kenapa terus-menerus dilakukan? Kalau memang mengasihani diri sendiri itu tidak bisa merubah apapun, tidak bisa menghentikan berjalannya sang waktu, tidak bisa mengubah sesuatu yang sudah terjadi. Kalau memang sedihmu itu tidak bisa mengulang perjalanan hidup, tidak bisa mengulang waktu,
waktu, tidak bisa mengutar waktu. Lalu untuk apa kita terus-terusan mengasihani diri sendiri? Makanya stop mengasihani diri sendiri, juga stop membandingkan diri sendiri dengan siapapun. Stop menjadi orang yang paling menderita di dunia dengan cara berpikir bahwa setiap kita itu sebenarnya punya masalah yang bobotnya sama, hanya bentuknya yang berbeda. Oke? Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini, dan keep your happiness. Semoga kamu berbahagia, kamu mendapatkan apapun yang kamu inginkan sesuai dengan apa yang kamu cita-citakan. Thank you very much dan selamat malam.